Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirnawati Isa, kelas 1D, jurusan PG PAUD. Nomor induk mahasiswa 1534216. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang aliran klasik dalam pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu pendidikan anak. Dalam pendidikan terdapat 4 macam aliran klasik, yaitu yang pertama aliran empirisme, yang kedua aliran nativisme, yang ketiga aliran naturalisme, dan yang keempat aliran konvergensi. Sekarang kita masuk pada pengertian tiap-tiap aliran. Yang pertama, aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan-stimulan. Stimulan ini berasal dari bahasa bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk pendidikan. Tokoh perintisnya adalah John Locke, filsuf Inggris 1904 sampai 1932 yang mengungkapkan teori tabula rasa, yakni anak lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Pengalaman empirik yang diperoleh dari lingkungan akan berpengaruh besar dalam menentukan perkembangan anak. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani empiria yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan dari rasionalisme. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia, yaitu mata, lidah, telinga, dan hidung. Dengan kata lain, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan pengalaman. Aliran nativisme. Aliran nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Tokoh aliran ini adalah Arthur Schopenhauer 1788 sampai 1860, seorang filosof Jerman yang berpendapat bahwa hasil pendidikan dan perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaan yang diperolehnya. Sejak anak itu dilahirkan, anak dilahirkan ke dunia sudah mempunyai pembawaan dari orang tua maupun di sekelilingnya. Dan pembawaan itulah yang menentukan perkembangan dan hasil pendidikan. Faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak, baik itu lahir sudah dengan pembawaan baik dan pembawaan buruk. Oleh karena itu, hasil akhir pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang sudah dibawa sejak lahir. Berdasarkan pandangan ini, maka keberhasilan pendidikan ditentukan oleh anak itu sendiri. Ditekankan bahwa yang jahat akan menjadi jahat dan yang baik akan menjadi baik. Dalam teori ini terdapat 3 faktor perkembangan manusia. Yang pertama, faktor genetik adalah faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Contohnya adalah jika kedua orang tua anak itu adalah seorang penyanyi, maka anaknya memiliki bakat pembawaan sebagai seorang penyanyi dan prosentasinya besar. Yang kedua, faktor kemampuan anak adalah faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Faktor ini lebih nyata karena
anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Contohnya adalah anaknya ingin kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang mendorong setiap anak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga, faktor pertumbuhan anak adalah faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami, sehingga jika pertumbuhan anak itu normal, maka dia akan bersikap energik, aktif, dan responsif terhadap kemampuan yang dimiliki. Sebaliknya, jika pertumbuhan anak tidak normal, maka anak tersebut tidak bisa mengenali bakat dan kemampuannya yang dimiliki. Aliran naturalisme. Aliran naturalisme merupakan teori yang menerima natur atau alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah natur telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang terdapat dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Natur adalah dunia yang diungkapkan kepada kita oleh sains alam. Itulah naturalisme adalah sebaliknya dari istilah supernaturalisme yang mengandung panduan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada atau wujud di atas atau di luar alam. Aliran ini sama dengan aliran nativisme. Naturalisme yang dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwa pada hakikatnya semua anak manusia adalah baik pada waktu dilahirkan, yaitu dari sejak tangan Sang Pencipta, tetapi akhirnya rusak sewaktu berada di tangan manusia. Oleh karena Jean-Jacques Rousseau menciptakan konsep pendidikan alam, artinya anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya, manusia jangan banyak mencampurinya. Aliran ini juga disebut negativisme karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Jadi dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. Aliran konvergensi penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang anak. Meskipun demikian, terdapat variasi mengenai faktor-faktor yang mana yang paling penting dalam menentukan tumbuh kembang anak itu.